Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wagino Maskin. Kali ini saya akan bikin tentang masak-memasak. Yang mau saya masak kali ini adalah kerang kijing dicampur pete, dicampur pare. Nah, ini salah satu bumbunya. Kita tengokin ya. Ada irisan bawang putih, bawang merah, ini bawang putihnya, ini cabai merah, ini petainya. Petainya kenapa kulitnya kita buang? Itu ada manfaatnya, ada vitaminnya tersendiri. Ini bumbu yang lainnya lagi, cabai hijau, jahe, serai, lengkuas, daun bawang, daun jeruk, daun salam. Nah, ini parenya. Ini bumbu-bumbunya sederhana saja. Jangan lupa kalau masak itu yang penting ada garamnya. Kalau bumbu yang lain untuk komplit-komplitnya aja. Ini ada roiko, merica, garam, kecap asin, sauri, saus tiram. Nah, ini kerangnya, kerang kijing. Kerang kijing ini tadi kita ngambil di kolam. Setelah proses perebusan, biar kita ngambilnya enak, kita cungkil. Setelah kita kumpulkan kayak gini, kita rebus lagi biar kerangnya nggak alot. Jadi kerangnya mudah kita punya. Setelah ini kita memulai. Pertama-tama kita sudah siapkan minyak. Udah panas ternyata minyak. Kita tinggal ngomong-ngomong tadi udah panas minyaknya. Ini mas, pegangin ini posisinya kayak gitu. Ini saya mau memasak kerang dicampur dengan pete, dicampur dengan pare. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi bapak-bapak yang mungkin ditinggal istrinya pulang kampung ya, atau kawan-kawan yang pengen memasak. Pertama kita daun bawang, bawang merah. Ini wajib masak apapun, bawang merah, bawang putih, biar aromanya harum. Bawang merah, bawang putih, seng. Kalau istilah Jawanya ini digongso. Nah, ini aromanya mulai kecium kan? Sampai situ kecium nggak aromanya? Wah, harum sekali. Aromanya wangi, harum. Setelah tadi bawang merah, bawang putih sudah masuk, kita mulai lagi masukin daun bawang. Ini aromanya lebih harum lagi kalau daun bawang digoreng ya. Oh iya, tadi ada bawang bombaynya belum kesebut. Jadi setelah ada bawang merah, bawang putih, kasih daun bawang, itu harum-harum semua. Kita masukin bawang bombay. Pokoknya ini nggak ada namanya lah, namanya campur pokoknya. Yang penting enyak. Mohon saran bagi koki-koki yang sudah senior, karena ini koki amatiran, koki rumahan. Ini belajarnya otodidak.
Auto itu mobil, D itu berada, duck itu kolong kapal. Jadi mobil di dalam kas kapal. Udah. Bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, daun salam masuk. Daun salam masuk. Sambil digosok. Daun jeruk masuk. Ini daun jeruk. Nah, daun jeruk. Ini semuanya rempah-rempah. Setelah daun jeruk masuk, gosok-gosok lagi. Jahe, jahe, jahe. Setelah jahe masuk, aromanya tambah harum kan mas? Iya, ini kopi-kopi rumahan aja. Setelah jahe, lengkuas atau laos. Gosok-gosok lagi. Nah, ini semakin menambah porsi matangnya daun bawang merah, daun bawang putih, juga daun bawang yang hijau, juga bawang bombay. Aromanya semakin harum, bikin lapar. Setelah itu kita masukkan cabai hijau. Teng teng. Jangan lupa ya lur, subrek, subscribe. Maksudnya itu bahasa anak zaman now, subrek. Nah, setelah cabai hijau ini serai, serai. Bahasa ngapaknya serai itu kami jarak kayak kue. Nah, setelah campur, harumnya. Kita mulai memasukkan cabai merah. Ini biar ada warnanya. Jadi setelah pakai cabai hijau pun kita pakai cabai merah. Ya warnanya kombinasi, nggak pucet. Kalau masalah pedesnya ini nggak pedes lah. Ukuran cabai ini nggak pedes. Yang pedes itu cabai rawit. Nah, setelah itu kita masukkan. Ini namanya pare. Pare ini setelah kita kupas, enggak kupas, kita potong-potong, kita cuci sambil diremas-remas. Kita cuci sambil diremas-remas biar lemas dia, juga menghilangkan rasa pahitnya itu. Kalau lemas dia pahitnya agak berkurang. Kita masukkan. Setelah masuk, kita oseng-oseng lagi. Biasanya sih aku gini menggunakan tempe lur, tapi tadi tempenya belum matang, masih mondol. Mondol itu bahasa istilahnya masih berbentuk kedelai, jadi nggak bisa pakai tempe. Biasanya kalau masak pare ini pakai teri, sekarang diganti dengan kerang kijing. Kerang kijing itu kerang lokan. Ada yang bilang kerang lokan, ada yang bilang kayak tiram gitu. Tadi isinya sudah kita bersihkan, sudah kita rebus, sudah berbagai macam proses. Nah, ini tinggal nunggu agak layu parenya. Kita oseng-oseng lagi. Nunggu parenya agak layu, nanti baru kerang kijingnya masuk. Nah, ini kerangnya begini. Kalau kerang segini ini sama cangkangnya tadi, woi banyak sekali. Tunggu. Jangan dikasih air dulu ya lur, karena pare ini mengandung tapi tidak hamil, mengandung air maksudnya.
sumuk. Kalau dekat kompor ya sumuk, tapi sehat, tenang aja. Nah, itu sebagian sudah agak layu parenya, kita gongso-gongso lagi, olah haleh. Nah, setelah agak layu, kita masukkan kerangnya. Ini kerangnya kita masukkan. Wah, mantap. Godang-godang. Sambil kita bolak-balik, yang di bawah di atas, yang di atas ke bawah, biar menyampur semua dengan minyaknya tadi, biar aromanya menyatu, aroma bawang gorengnya menyatu ke dalam bodi kerangnya. Oseng. Kita sambil tunggu agak lemas, agak masak, agak matang, kita tunggu 1-2 menit. Kita persiapkan yang lainnya, bumbunya. Fokus itu. Kita bolak-balik lagi. Nah, ini tadi belum kita kasih air aja, ini sudah mengandung air. Dari parenya sudah mengandung air, dari kerangnya masih mengandung sedikit air. Jadi kalau pengen nyemek ya nanti kita tambahin airnya aja. Oke. Perkara masalah bumbu itu menyesuaikan bahan atau menyesuaikan material apa yang kita masak, kira-kira berapa porsi. Jadi seorang koki itu bisa memperkirakan asin enggaknya. Jadi dalam hal ini kita pakai perkiraan saja, nggak pakai ukuran sendok. Nah, kita bukan koki restoran, kita koki abal-abal, tapi rasanya nggak kalah dengan rasa masakan restoran. Ini pertama uyah bahasa Indonesianya itu garam. Garam bahasa Inggrisnya apa, Mas? Mas tahu bahasa Inggrisnya? Salt. Nah, garamnya yang beriodium ya lur, jadi sudah melalui proses untuk kesehatan. Nah, oseng. Ini namanya oseng pare, kerang kijing campur pete. Terserah dirimu mau ngasih judul apa. Yang jelas nanti kalau nasinya anget ya insya Allah enak lah. Nah, tanpa layu, setengah layu dia, kita masukin lagi bumbu yang lain. Royco kan tuh, ROYCO, Royco. Kita tabur pokoknya kira-kira media ini semuanya meresap ke material inilah. Untuk segini kita cukup 1 saset aja, untuk meresapnya mantap. Kita bolak-balik lagi. Ini udah tercium baunya. Setelah royco, kita jangan lupa merica. Kalau ada sih merica lada hitam itu, tapi karena nggak ada, seadanya aja, orang namanya darurat.
merica secukupnya, kira-kira aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak sengar namanya, di perut nanti nggak enak. Nah, diolah-olah lagi, olah-kalih lagi, bolak-balik lagi. Ini udah 60% layu, 60% agak matang. Kita tambahkan sedikit lagi kecap asin. Padahal tadi udah pakai garam kan, tapi kita pakai kecap asin lagi. Nah, biar aromanya tambah enak. Kita pakai ukuran aja. Kira-kira untuk segitu kita pakai sekitar 15 tetes. Nah, cukup. Olah-kalih lagi. Tadi HP-nya hampir kemasak loh. Ini aromanya. Itu bumbu andalan. Sauri saus tiram. Walaupun kita masak kece atau kerang lokan atau kerang namanya kerang kijing, nah, kita tetap pakai sauri. Kita kira-kira aja. Kita aduk-aduk lagi. Karena wajannya dasarnya sudah mulai agak gosong, berarti kandungan airnya udah agak kering. Kita kasih air lagi biar ada kuah. Airnya air matang, air minum. Ya, air minum itu bisa dari air galon, bisa air galon yang sudah kita masak lagi. Nah, ini jadinya nyemek-nyemek kayak kue. Nah kan, wih, aromanya maknyus. Hampir lupa, ini yang jadi primadona, pete yang sudah kita kupas. Tapi ini kulit petenya di dalam ini nggak usah kita buang. Kelametnya, bahasa kita orang apa, kelamet. Nah, jadi kita masukkan aja. Kenapa pete terakhir? Biar aroma sayur ini, masakan ini, aroma petenya itu kuat. Pete itu mengandung vitamin anti kanker loh. Kayak jengkol, pete itu mengandung vitamin yang anti kanker. Tapi kalau keseringan makan pete, keseringan beli pete, kanker juga. Pete mahal soalnya, kantong kering nanti. 2 keris saja di sini mau 10.000 lebih. Tambah lagi bumbunya sedikit karena kita tambah kuah, karena itu tadi bukan kecap ya lur, itu sauri saus tiram. Nah ini udah nyemek-nyemek, petene pating pedonong. Maksudnya petenya nampak karena kita nggak iris kecil-kecil, jadi petenya nampak nih. Ini pete. Nampak kan? Ini sudah 80% matang. Pungkasannya masih ada satu lagi bumbu, gula aren. Kalau nggak ada gula aren, pakai gula Jawa. Kalau nggak ada gula Jawa, gula merah. Kalau nggak ada gula merah ya gula pasir.
bukan gula wedi tapi gula pasir. Bisa kita pakai gula aren. Gula arennya ini, nah ini gula aren kita perkirakan aja, disisir namanya ini, istilah Jawanya disisir. Jadi untuk masakan segini ya kira-kira berapa, itu kalau sang koki pasti tahu, tapi saya bukan koki ya lur, saya masih belajar abal-abal saya. Pokoknya kira-kira untuk masakan segitu ya dah. Wih, oseng. Tercampur semua, kuahnya pun nyemek-nyemek. Kalau rasanya jangan ditanya. Oke, biarkan setengah menit atau 20 detik aja, matiin kompor. Udah jadi. Jangan lupa kritik dan sarannya, jangan lupa like and share, juga subscribe, juga komennya untuk perihal masakan ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak, terlebih bagi yang sudah subscribe, like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wagino Masgin. Di lain kesempatan nanti kita akan masak yang lain. Mungkin masak, mungkin bikin es, maksudnya es topping-topping gitu. Oke ya. Makasih. Bye.